Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodolur dimanapun berada, balik lagi bersama Cek Ewan di Hikmah Pagi di Perempat RRI Palembang. Pagi ini Hikmah Pagi hadir dengan tema kembali sebelum taubat dengan subtema taubat, jalan pulang yang selalu dibuka. Berikut ialah materi dari Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI yang akan menyampaikan tausiahnya. Selamat menyimak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi basira wa nazira wa ra'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, alhamdulillah, puji syukur ya Allah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu pada acara Hikmah Pagi. Salawat dan kita curahkan kepada Rasulullah SAW. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan azim baginda Rasul Muhammad SAW. Adapun hikmah pagi kita hari ini adalah taubat adalah jalan pulang yang selalu dibuka oleh Allah. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang yang berbahagia, Alkisah suatu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui baginda Rasulullah SAW dalam keadaan berlinang air mata. Rasulullah SAW lantas bertanya kepadanya, "Ya Umar, apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis?" Maka Umar bin Khattab beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hatiku merasa sangat tersentuh oleh ratapan dan rintihan seorang pemuda yang saat ini ada di depan pintu rumahmu." Kemudian baginda Rasulullah SAW lantas memerintahkan Umar bin Khattab untuk membawa pemuda tersebut. Ketika pemuda itu telah sampai di hadapan Rasulullah SAW, beliau lantas bertanya kepadanya, "Wahai pemuda, apakah yang gerangan menyebabkan engkau menangis dan meratap?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya menangis karena banyaknya dosa yang terlanjur saya lakukan. Saya takut bila Allah murka kepada hamba." Kemudian baginda Rasul SAW kembali bertanya, "Apa yang engkau lakukan? Apa engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak ya Rasulullah." "Atas apa ya membuat engkau begitu bersedih? Apakah engkau membunuh dengan tanpa hak?" Tanya Rasulullah kembali. "Tidak ya Rasulullah," jawab pemuda itu. "Allah akan mengampuni semua dosamu, meskipun dosamu itu sepenuh langit dan bumi," jelas Rasulullah SAW sembari menenangkan pemuda itu. Mendengar penjelasan Rasulullah SAW, pemuda itu pun berkata, "Wahai Rasulullah, dosa saya ini lebih besar dari 7 gunung yang berdiri kokoh." Kemudian Rasulullah SAW menimpali, "Apakah dosamu lebih besar dari kekuasaan Allah atau kursinya Allah?" "Dosa saya sangat besar ya Rasulullah," sambil pemuda itu meratap dan menangis. "Apakah dosamu itu melebihi dari arsy?" Rasulullah kembali bertanya. "Dosa saya sangat besar ya Rasulullah," kata pemuda itu. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Apakah dosamu lebih besar dari Allah?" tanya Rasulullah SAW. Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tentu jauh lebih besar dan lebih agung serta lebih mulia. Tapi saya malu kepadamu ya Rasulullah," jawab pemuda itu. Kemudian baginda Rasulullah SAW lantas bersabda, "Yang kalau engkau malu, beritahukanlah kepada aku apa dosa-dosamu."
Karena Rasulullah meminta, kemudian pemuda itu dengan berat hati tidak kuasa menolaknya. Akhirnya ia pun menceritakan dosa yang telah ia kerjakan. Seraya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya adalah seorang pemuda pembongkar mayat dalam kubur sejak 7 tahun yang lalu. Saya selalu mengambil kain kapan jenazah-jenazah yang dikuburkan. Kemudian saya cuci, saya bersih dan saya jualkan. Namun suatu ketika ada seorang gadis, putri seorang sahabat golongan Ansor di Madinah ini yang meninggal dunia. Saya lantas membongkar kuburan itu dan mengeluarkannya kain kapannya. Karena saya tergoda oleh bisikan setan. Saya tidak sanggup melihat kecantikan sang gadis itu. Maka saya menggaulinya. Saya melakukan persetubuhan dengan jenazah gadis yang cantik tadi. Namun ya Rasulullah, tiba-tiba gadis itu bisa berbicara dan mengatakan, tidaklah engkau malu terhadap kitab Allah dan pada hari yang akan menetapkan kursinya untuk memberikan hukuman serta mengambil hak orang yang dianiaya dan orang yang telah melakukan penganiayaan kepada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh Allah. Mengapa engkau menjadikan aku telanjang? Dan pada hari yang berhimpun kelak seharusnya aku dalam keadaan bersih, namun engkau melakukan sesuatu yang memalukan sehingga aku dalam keadaan berjunub di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar cerita pemuda tersebut, Rasulullah SAW meloncat kaget karena rasa gusar. Dengan suara keras beliau berkata, wahai pemuda fasik, keluarlah engkau, menjauhlah engkau dariku. Sesungguhnya tidak ada balas yang pantas untukmu kecuali siksaan api neraka. Pemuda itu pun lantas keluar dari rumah Rasulullah SAW seraya menangis sejadi-jadinya. Ia menjauh dari halayak ramai menuju padang pasir yang luas. Ia tidak mau makan dan tidak mau minum satupun, serta tidak berbicara, tidak tidur selama 7 hari lamanya. Tubuhnya menjadi lemah lunglai sehingga ia jatuh tersungkur di permukaan tanah pasir yang sangat luas. Kemudian seraya meletakkan wajahnya di tengah padang pasir itu, si pemuda itu bersujud, berdoa, meratap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Robku, wahai Allah Tuhanku, aku adalah hamba-Mu yang berdosa dan bersalah. Aku telah datang ke pintu kasih-Mu, Rasul Muhammadin SAW. Kemudian aku menceritakan apa yang telah kulakukan dan apa yang telah kuperbuat dengan dosa-dosaku. Namun kekasih-Mu mengusir dan mengeluarkan aku dari pintunya. Kini aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku. Di sisi kekasih-Mu aku telah tidak punya lagi kesempatan untuk memintakan maaf kepadamu kecuali mengharapkan pengampunan dan maaf dari-Mu ya Rabb. Kalau tidak mungkin, maka kirimkan saja api di dunia ini. Jangan Engkau kirimkan aku ke dalam api neraka-Mu di akhirat nanti. Itulah rintihan pemuda itu, dilakukannya selama 7 hari 7 malam. Dan para pendengar RRI Pro 4, Hikmah Pagi di mana saja berada, di sisi yang lain pun Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam yang berkata kepadanya, wahai Rasulullah, Allah telah berkirim salam kepadamu. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab salam Allah tersebut. Setelah itu malaikat Jibril kembali berkata, Allah bertanya kepadamu, apa engkau telah menciptakan makhluk di muka bumi ini? Kemudian Rasulullah menjawab, tentu tidak ya Jibril, karena Allah yang menciptakan semua makhluk di muka bumi dan alam semesta ini. Kemudian Jibril melanjutkan pertanyaan. Allah juga bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah engkau yang telah memberikan rizki kepada semua makhluknya? Maka Rasulullah kembali menjawab, tentu saja Allah yang memberikan rizki kepada mereka, bahkan juga kepadaku. Maka Jibril melanjutkan pertanyaan yang ketiga,
apakah engkau yang berhak menerima taubat seseorang? Rasulullah SAW menjawab, Allah lah yang berhak menerima dan mengampuni dosa hamba-hambanya. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang di mana saja berada, mendengar jawaban-jawaban Rasulullah SAW tersebut, maka malaikat Jibril berkata bahwa aku menyampaikan firman Allah kepadamu. Telah aku kirimkan seorang hambaku yang menerangkan dosanya kepadamu, tetapi mengapa engkau berpaling darinya dan sangat marah kepadanya? Lalu bagaimana keadaan orang-orang mukmin besok jika mereka datang kepadamu dengan dosa yang lebih banyak, yang lebih besar seperti gunung? Engkau adalah utusanku yang aku sebar ke muka bumi ini sebagai rahmatku, sebagai rahmat semesta alam. Maka jadilah engkau orang-orang yang berkasih sayang kepada orang-orang beriman dan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Maafkanlah kesalahan hamba-hambaku, karena aku telah menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Mendengar teguran Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam, lantas Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat untuk menemui si pemuda tersebut. Kemudian para sahabat menemukan pemuda itu dalam keadaan letih, dalam keadaan lesu, dan mereka membawa pemuda itu ke hadapan baginda Rasul dengan menyampaikan kabar gembira. Maka pemuda tersebut diajak menemui Rasulullah SAW, dan tatkala didapati Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat yang lainnya melakukan sholat berjamaah, maka baginda Rasulullah SAW mengajak pemuda dan para sahabat yang baru datang tadi untuk sholat berjamaah. Selesai Rasulullah membaca surah Al-Fatihah, Rasulullah SAW membaca surat At-Takasur. Baru saja beliau sampai pada ayat hatta zurtumul makobir, artinya sampailah kamu masuk ke dalam kubur. Pemuda tersebut menjerit kemudian jatuh dan tersungkur. Ketika orang-orang selesai sholat, mereka mendapatkan pemuda tersebut sudah meninggal dunia, dan Allah ternyata telah menerima taubatnya. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang di mana saja berada, demikianlah sifat dan pengampunan Allah. Dia telah mengampuni dosa penzina seorang jenazah, dan Allah memaafkan kesalahannya karena apa yang difirmankan oleh Allah, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsuhu summa yastaghfirullaha yajidullaha ghafurur rahim. Siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampunkan, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang di mana saja berada, pada hikmah pagi hari ini kami pun akan menkisahkan kisah yang diambil dari hadis riwayat Muslim. Tatkala ada seorang penjahat yang sangat kejam, dia telah melakukan pembunuhan sebanyak 99 orang yang dibunuhnya. Namun ketika ia menyampaikan keadaannya bahwa dia ingin mencari tempat bertaubat, bertemulah dengan seorang rahib. Rahib ini adalah seorang ahli ibadah. Dia sampaikan, ya rahib, saya telah melakukan pembunuhan sebanyak 99 orang. Namun saya ingin bertobat, ingin kembali kepada jalan yang benar. Apakah tobat saya masih diterima? Apakah kesalahan saya bisa diampuni? Kemudian sang rahib mengatakan, dosamu sangat besar dan kau tidak mungkin diampunkan oleh Allah. Maka singkat cerita, si pembunuh atau si penjahat tadi kembali membunuh satu orang lagi, yaitu rahib tempat dia bertanya tadi. Kalau begitu engkau akan kubunuh juga, maka genaplah orang yang kubunuh ini menjadi 100 orang.
para pendengar RRI Perempat Hikmah Pagi Kota Palembang. Kemudian si pembunuh tadi terus berjalan. Dia ingin menemukan tempat di mana dia ingin melakukan suatu perbuatan taubat, dan akhirnya dia menemukan seorang alim, seorang yang sangat berilmu. Dia ceritakan bahwa dia telah membunuh 99 orang, bertemu dengan seorang rahib yang ahli ibadah, tapi dia mengatakan tidak ada jalan bertaubat karena dosa saya sudah terlalu banyak. Maka saya pun membunuh rahib tersebut, sehingga saya telah membunuh sebanyak 100 orang. Kemudian apakah saya masih ada kesempatan untuk bertaubat? Maka sang alim pun menjawab bahwa pintu taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah luas, kecuali engkau melakukan dosa syirik. Kemudian si pendosa atau si penjahat tadi mengatakan, jadi masih ada peluang saya untuk bertaubat. Si alim, orang yang sangat berilmu ini, menjawab bukan karena rasa takut untuk dibunuh, tapi dengan keilmuannya, dengan kealimannya. Dia mengatakan, saudaraku, silakan engkau pergi, carilah tempat orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Tinggalkan desamu, tinggalkan kampungmu, tinggalkan tempatmu yang selalu berbuat maksiat. Kau carilah tempat di mana banyak orang-orang alim, banyak orang-orang yang beramal soleh. Pergilah kau ke tempat itu. Pergilah kau desa sebelah desa yang selalu melakukan kebaikan dan beramal soleh. Maka sang pembunuh tadi kembali melanjutkan perjalanannya, mencari di mana tempat yang dianjurkan oleh orang alim tadi, di mana tempat itu adalah tempat yang dijanjikan banyak kebaikan-kebaikan, karena ingin bertobat. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya, namun takdir mengatakan lain. Di tengah perjalanannya sang pembunuh, sang pendosa tadi meninggal dunia. Nah, terjadilah dua malaikat yang ingin sama-sama mengambil haknya atas jenazah pembunuh tadi. Satu malaikat rahmat yang ingin mengambilnya dengan pertimbangan bahwa pemuda penjahat atau pendosa tadi sudah ingin bertaubat. Namun malaikat azab mengatakan, ini hak saya, karena selama hidupnya pemuda ini tidak pernah melakukan kebaikan, maka sayalah yang berhak untuk mengambilnya dan akan saya bawa dia ke dalam neraka. Maka turunlah malaikat utusan Allah yang menengahi pertikaian atau perselisihan antara malaikat rahmat yang akan memberikan rahmat, kemudian malaikat azab yang akan memberi hukuman. Maka sepakat diukurlah perjalanan pemuda tadi. Ternyata perjalanan pemuda meninggalkan dari desa dan Pak maksiat itu menuju kepada desa atau satu tempat yang ingin melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan pertaubatan di tempat-tempat orang yang soleh. Ternyata jarak yang ditempuh lebih dekat kepada tempat di mana ingin melakukan pertaubatan, ingin melakukan kebaikan dengan pertaubatan yang dia bawa, dengan ingin menebus dosa dan kesalahan di tempat yang dia tuju. Maka akhirnya diputuskanlah malaikat rahmat yang berhak mengambil daripada ruh jenazah atau jasad daripada pemuda yang melakukan dosa tadi. Nah, maka disinilah artinya Allah sangat memberikan suatu kesempatan, suatu peluang untuk orang yang telah menganiaya dirinya sendiri, berbuat kezoliman, tapi ingin melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, menyesali segala perbuatannya. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsuhu summa yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim. Siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mendapatkannya dalam pengampunan, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, Hikmah Pagi di mana saja berada. Adapun bagaimana yang disampaikan oleh
Imamul Ghazali Hujjatul Islam, bahwa untuk melakukan suatu pertaubatan dengan taubatan nasuha, seseorang yang pertama harus mengerti ilmu, harus mencari tempat dia belajar ilmu bagaimana taubat yang sebenarnya atau taubat yang sesungguhnya, mengerti ilmunya, dan akan dia mendapatkan suatu pencerahan bagaimana cara bertaubat. Imam Ghazali mengajarkan taubatan nasuha itu adalah seseorang harus memperbanyak taubat, mohon ampun kepada Allah. Karena Imam Ghazali sendiri beristighfarnya tidak kurang 1000 kali. Karena Rasulullah mengajarkan bertaubatlah kamu, karena Rasulullah beristighfar itu 70. Bahkan ada hadis yang mengatakan 100 kali. Nah, kita yang merasa banyak dosa, banyak kesalahan, tentu memperbanyak istighfar. Kemudian kita melakukan sholat taubat, kita melakukan hal-hal yang menyesal. Karena yang kedua setelah kita berilmu, ya kita menyesal, tidak mengulangi lagi, tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan menganiaya diri sendiri. Dan ini yang dikatakan taubatan nasuha. Kemudian Hujjatul Islam mengatakan bahwa orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha itu setelah dia mengerti ilmunya, bagaimana cara dia bertaubat, kemudian dia menyesal dosa-dosa yang telah dikerjakan, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, dan dia melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh untuk menutupi dosa-dosa atau perbuatan jahat yang pernah dia kerjakan. Nah, inilah yang pertama, kita mengerti ilmunya, bagaimana bertaubat. Yang kedua, tidak mengulangi atau menyesal dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Yang ketiga, kita melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, dan kita tidak akan lagi melakukan kejahatan. Ini yang dikatakan taubatan nasuha. Jadi hikmah pagi kita hari ini adalah taubat adalah jalan pulang yang selalu dibukakan oleh Allah. Selagi dosa tidak melakukan dosa syirik, dosa-dosa yang kita perbuat, Allah akan mengampunkan segala kesalahan kita, segala dosa-dosa yang kita perbuat. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benarnya taubat, taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabbmu, Tuhanmu akan menghapuskan kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surganya, di mana surga itu penuh kenikmatan, di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ini gambaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertaubat, yaitu dengan balasan ampunan dosa-dosa, dan Allah berikan ganjaran, akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah, di mana terdapat kenikmatan yang sangat banyak, termasuk mengalir sungai-sungai di dalam. Oleh karena itu, para sahabatku pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang di mana saja berada, marilah kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dengan tidak mengulangi perbuatan buruk. Di antaranya kita melakukan taubat, taubat yang sebenar-benarnya, taubat dalam arti dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Taubat tidak akan mengulangi kejahatan, kesalahan yang telah kita lakukan, atau berbuat dosa, kesalahan-kesalahan berikutnya, atau juga kita tidak melakukan kejahatan, kemaksiatan yang baru. Nah, ini dibutuhkan taubat. Dan taubat ini adalah taubat yang menyesal dan diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amal-amal soleh. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, ittaqillahi summa kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu di mana saja berada, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, tutupilah dosa-dosamu dengan amal-amal solehmu, bergaulah, berbuatlah kamu dalam kehidupan amal sosialmu dengan sesama manusia, bergaulah dengan akhlak yang baik. Nah, ini yang dikatakan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa bertaubat, karena taubat seperti tema kita hari ini adalah jalan pulang yang selalu dibukakan oleh Allah.
pintu taubat selalu dibukakan oleh Allah sebelum napas kita lepas dari raga kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa orang yang selalu berusaha, berupaya untuk senantiasa mensucikan diri kita, mohon ampun kepada Allah, menyesali atas segala perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita kerjakan, dan kita berupaya tidak mengulangi kesalahan, kejahatan, keburukan yang pernah kita perbuat. Dan ini yang perlu kita saling menasihati. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bis sabr. Demikianlah hikmah pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kita hidayah. Semoga kita mendapatkan pencerahan dan selalu menginspirasi diri kita, selalu terinspirasi dengan amal-amal soleh. Kita senantiasa dibukakan Allah hati, dibukakan Allah hidayah, dan selalu menerima kebaikan dan menolak semua keburukan dan kejahatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Allah kita senantiasa bertaubat dan mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, semoga tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishak tadi mengingatkan kita untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ceon pamit undur diri dari Hikmah Pagi. Tapi setelah ini jangan kemana-mana karena akan ada hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan kembali di pukul 6 dengan informasi sedengat dan cerita pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.